Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh pendidik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Purwanti. Saya dari SMP Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Mohon izin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta dengan nama asli Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai tokoh pelopor dan pendiri Taman Siswa, serta pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah warisan budaya bangsa dan merupakan kekayaan keilmuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Salah satu konsep yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan. Maksud di depan adalah seorang pemimpin harus bisa memberi teladan dan contoh. 2. Ing madya mangun karso, artinya di tengah-tengah. Sebagai guru, kita memiliki peran yang penting untuk memberikan stimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru harus dapat mendorong siswa dalam mencapai tujuan untuk selalu belajar dengan tuntas dan berkelanjutan. Adapun relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah seorang pendidik harus memahami bahwa pendidikan harus mencerminkan kemerdekaan. Artinya, siswa dibebaskan dalam proses pembelajaran seperti memberikan kesempatan dan fasilitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran berpusat pada siswa, yakni siswa dijadikan sebagai subjek dan bukan dijadikan sebagai objek. Guru harus memuliakan siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat dengan mudah menyerap ilmu dan membawa hasil yang optimal. Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi, tuntunan ya pendidikan harus sebenarnya nuntun. Banyak orang mengira pendidikan itu mengisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Ibarat seperti nuntun anak kecil. Nah, sebenarnya potensi berjalan ada pada anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, melangkah sendiri, dan tidak jatuh. Sebagai pendidik, kita hanya mengawal. Makanya istilahnya seperti nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu membangkitkan potensi anak sehingga menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jika ada anak yang bertanya, "Pak, Bu, saya belum bisa apa-apa, kenapa ya?" Maka kita sebagai pendidik selalu berpesan, perhatikan kemampuanmu nak. Sering-seringlah kenali dirimu, kenali potensimu, kenali passionmu. Wahai para pendidik Indonesia, tidak ada anak yang tidak berguna. Setiap anak istimewa dan memiliki kodratnya masing-masing. Hanya saja mungkin kita kurang jeli membaca potensi anak sehingga potensi anak belum bangkit.
Oleh karena itu, guru hadir untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi anak. Jika sudah mengetahui bakat dan passion anak, tentunya anak akan hidup nyaman dan bahagia. Itulah hakikat pendidikan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat mendidik dan menuntun kodrat itu. Bisa jadi anak-anak yang mengenyam di sekolah yang sama, diajar oleh guru yang sama, akan tetapi setiap anak mempunyai alamnya sendiri-sendiri, sesuai kodrat masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik haruslah menuntun, mengarahkan, menumbuhkan kodrat yang dimiliki seorang anak. Pendidikan menghasilkan tujuan yang luar biasa, di antaranya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Memerdekakan satu orang adalah memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan satu keluarga adalah memerdekakan satu daerah dan melangkah menuju memerdekakan satu bangsa. Semakin banyak orang yang bahagia, maka alam semesta akan semakin nyaman. Pendidikan membuat diri kita terjamin, membuat bangsamu terjamin, membuat alam semesta ini tertib. Mari pendidik Indonesia, kita harus bahagia, anak harus bahagia, semuanya bahagia. Salam bahagia dari Bumi Kartini Jepara. Dari saya, calon guru penggerak Angkatan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.